Bacakanlah seperti tasbih. Subhanallah, engkau indahnya dipandang. Misalkan mempunyai anak kecil segala macam, adalah Masya Allah, Tabarakallah. Atau mendapatkan rezeki yang lebih, kita ucapkan Alhamdulillah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita di dalam surah Isra wal Mi'raj. Ya, Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan tasbih. Jadi kita misalkan melihat sesuatu yang tidak suka, melihat sesuatu yang tidak enak, astagfirullah. Dengan kalimat-kalimat zikir itulah selalu kita menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diperjalankannya hamba, yaitu baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit ketujuh. Setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkanlah kita sholat 50 waktu. Lalu beliau turun lagi dan menyebarkan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai ke kita, yaitu sholat 5 waktu. Habis cerita itu. Habis sudah cerita Isra wal Mi'raj, ya kan? Perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau diangkat, diperintahkan sholat, turun dan disebarkan bahwasanya kita diwajibkan sholat 5 waktu. Selesai. Kalau masalah berbicara Isra wal Mi'raj. Tetapi di dalam perjalanan, di dalam diangkatnya baginda Rasulullah, di situ kita bisa mengambil hikmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai pembelajaran kita sebagai umat baginda Rasulullah memahami bagaimana cerita Isra wal Mi'raj ini menjadi iktibar di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Ya. Sedikit kita menceritakan di dalam perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau bertemu bermacam-macam makhluk. Ya, bermacam-macam makhluk. Ada yang tua renta memanggil, ada yang nenek-nenek tua memanggil, ada juga nenek-nenek tua yang mana semuanya badannya dipenuhi dengan berlian dan emas. Tapi Tuhan, hendak berapa ya? Ulun betapa baru bertanya lagi. Biar baru kawin. Tapi ada nini umur sini 70. Ya, 70. Lalu dia melihat ini berhiaskan emas permata yang banyak. Kira-kira dia tergiur. Ini kepada laki-laki dulu. Nah, ini yang ditemui oleh baginda Rasulullah SAW waktu Isra, perjalanan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bertemu hal seperti itu. Pasti kita melihat, uyuh banget. Karena kalau dipakai, iya kan? Tetapi apabila orangnya bungas, putih, luar biasa pokoknya, bodi sempurna, tapi gak ada visi apa-apa, rusuh segala macam, kau aja aku menempatkan baju. Ya kan? Kau aja kalau sudah gini 70 tahun kan kalau di skincare lagi habis skincare duit sendiri itu gasan mampu ngasih sini gak ada kau lagi. Lalu singkat cerita baginda Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu Jibril baginda Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tadi aku melihat, bukan menemui tapi melihat lewat saja, tapi aku pun tidak menoleh.
Ada nenek-nenek tua yang dimana dia itu dipenuhi oleh emas, berlian dan permata di badannya. Lalu dia memanggilku, tapi aku tidak mau menoleh, kata baginda Rasulullah. Apa kata Jibril? Wahai baginda Rasulullah SAW, sifat yang engkau lakukan itu sangat sempurna. Karena apabila engkau menoleh kepada nenek tua yang berhiasan emas tadi, maka banyaklah umatmu akan jatuh di dalam kelalaian dengan dunia. Nah, dunia yang kita tinggali ini, Tuhan mana sudah itu di zaman Nabi, Tuhan mana sudah, apalagi sekarang. Tapi dia bergelimangan harta emas segala macam seperti itu. Lalu daripada sabda baginda Rasulullah SAW, orang ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Bermula dunia itu adalah sumber segala kemaksiatan. Di sini kita pahami ya, bagaimana dunia ini memperdaya kita. Diberi mobil Fortuner, mau yang lain. Rumah 3 tingkat, mau 7 tingkat. Rokok sudah punya 100 biji, mau 1000 biji. Ini dunia ini.